mengulang malam bersama. Seharian bersama Paula, melelahkan sekali. Mita sungguh menghabiskan uang Ronald. Mita tidak peduli Ronald akan marah atau tidak. Dia yang menawarkan untuk belanja. Bagi Mita semua ini sudah sangat mahal dan Mita sangat yakin sekali kalau Ronald akan murka setelah tahu berapa nominal yang Mita habiskan hari ini. Paula, apa Pak Ronald akan marah padaku? Tanya Mita dengan wajah yang ditutupi senangnya. Ini pembalasan Mita karena Ronald melecehkannya pagi ini. Ini bahkan tidak setimpal dengan apa yang Ronald lakukan. Karena apa, Mita? Tanya Paula yang tidak mengerti kenapa Ronald marah dengan calon istrinya. Paula bahkan sangat yakin kalau dia akan menerima bonus setelah ini karena menemani Mita sampai dia sangat bahagia. Seharian belanja, Mita terus tersenyum, mungkin bahagia karena membeli banyak pakaian, perhiasan yang sangat dia suka. Uangnya habis. Jawab Mita melihat paper bag belanjaannya yang tidak muat di dalam mobil. Paula melirik ke belakang mobil dan tersenyum. Pak Ronald pasti akan senang kalau kekasihnya senang. Jawab Paula dengan senyumnya. Tadi aku mengirimkan satu foto pakaian tidurmu, Mita. Kata Pak Ronald, itu seksi dan dia ingin menggunakannya malam ini denganmu. Ucap Paula dengan santai. Bagi Mita itu sedang mengejeknya. Mita tidak akan mau mengenakan gaun tidur itu malam ini. Hari ini dia belanja, bukan untuk membuat Ronald senang. Tidak lama, Ronald menghubungi Mita. Kamu di mana? Tanya Ronald. Hari sudah sore, mereka harus segera berangkat. Tidak enak membuat keluarganya menunggu. Apalagi keluarganya yang di Jakarta adalah orang disiplin dan tepat waktu. Aku tidak tahu di mana ini. Apa kamu lupa kalau aku bukan orang Jakarta, Ronald? Bagaimana aku bisa menebak di mana jalan ini? Ucap Mita dengan sinis. Sarah Mita, apa kamu tidak pernah sekolah dulu? Tidak bisa membaca gedung yang sedang kamu lewati? Aku bisa tahu di mana itu. Jawab Ronald. Bagaimana nanti saat menikah kalau mereka tidak pernah mesra seperti ini? Tidak tahu, aku malas membacanya. Ucap Mita menutup teleponnya dan sumpah demi apapun, lebih baik Ronald menghubungi Paul saja daripada menghubungi Mita. Mita masih sangat marah dengan kejadian pagi tadi. Ya, Pak Ronald, sebentar lagi saya dan Nona Mita akan segera sampai. Pak Ronald bisa langsung ke rumah atau kita bisa ketemuan saja. Ucap Paul menjawab telepon Ronald. Bahkan Paul saja bersikap sangat manis. Harusnya dia membuat kontrak pernikahan dengan Paul saja daripada wanita singa itu. Di rumah saja, aku juga tidak membawa pakaianku. Kamu sudah pastikan kalau malam ini, Mita tampil sangat cantik? Tanya Ronald. Saya yakin, Pak Ronald tidak akan menyesal memilih Nona Mita sebagai pendamping. Jawab Paula yang mendapatkan cibiran dari Mita. Entah jijik sekali Mita mendengar pujian yang terlalu berlebihan seperti itu. Setelah telepon terputus, Paula mengemudikan mobil dengan cepat menuju kediaman mewah Ronald. Mereka sampai lebih dulu. Mita sangat luar biasa sekali hari ini, dress mini berwarna kulit itu cocok sekali dengan tubuhnya malam ini, rambutnya yang panjang dan indah, dengan wajah yang cantik, bagaimana bisa orang berpaling melihat wanita seperti ini? Mita, Pak Ronald akan segera datang, saya pamit pulang. Ucap Paula tersenyum. Kamu cantik, semoga sukses acara makan malamnya. Kamu harus percaya diri, Mita. Paula bahkan memberikan semangat pada Mita karena tahu Mita akan menghadapi orang-orang seperti apa. Keluarga Ronald Kusuma, terkenal sombong, salah satunya Ronald. Sifat sombongnya menurun pada laki-laki ini. Paula, terima kasih. Mita juga mengucapkan terima kasih. Setelah Paula pulang dan dia melihat mobil Ronald masuk, Mita cepat-cepat kembali ke kamarnya. Sampai rumah, Ronald tidak sabar lagi ingin bertemu Mita. Dia ingin melihat tampilan Mita di hadapannya langsung. Ronald membuka pintu kamar Mita tanpa mengetuk lagi. Mengejutkan Mita yang sedang menyusun pakaiannya. Wow!
Cantik sekali. Siapa yang menghabiskan uangku hari ini? Tanya Ronald sambil melihat pakaian Mita yang sungguh banyak. Sumpah demi apapun, Ronald tidak bisa marah, tapi yang Mita habiskan itu uang yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dari yang dijanjikan Ronald untuk Mita setelah mereka berpisah nanti. Kenapa kamu tidak suka? Tanya Mita memicingkan matanya. Tidak, Hani. Aku jadi tahu kalau kamu itu memang menyukai uang, pura-pura jual mahal tetapi setelah diajak belanja, lupa diri. Baru pertama kali belanja makanya kamu antusias sekali, ya? Tanya Ronald sambil melihat Mita di sampingnya. Ya, tentu. Kamu tahu kalau aku tidak punya uang. Aku menggodamu karena uang, karena ingin hidupku bahagia. Apa kamu puas? Tanya Mita dengan seringainya. Begini lebih baik, jadi aku tahu sifat aslimu. Ucap Ronald mengelus wajah Mita. Karena dari awal, wanita sepertimu memang mengincar uangku. Kamu memang ingin hidup bahagia. Hanya saja sifatmu yang pura-pura punya harga diri, cukup berkesan bagiku. Ucap Ronald kembali menyakiti hati Mita. Tidak apa, Mita tidak ingin marah. Dia diam dan mendengar apa yang Ronald katakan. Ronald, kita belum menikah dan asal kamu tahu saja, aku biasa menghabiskan uang Amer. Dia tahu apa yang aku mau. Kamu bisa berpikir dari sekarang untuk membuangku. Ucap Mita dengan sinis. Amer lagi, mendengar nama laki-laki itu membuat darah Ronald naik. Apalagi Amer yang mampu memenuhi kebutuhan Mita. Seolah dia tidak mampu. Jangan cepat marah, Hani. Tunggulah sebentar, aku akan siap 30 menit lagi. Ucap Ronald mencium pipi Mita. Mita mengepalkan tangannya. Lelaki ini brengsek. Sampai saat ini Mita masih berpikir bagaimana pergi dari Ronald dengan izinnya. Setelah 30 menit, Ronald kembali masuk kamar Mita dan wanita itu tertidur karena lelahnya. Padahal Mita sudah dandan sangat cantik malam ini. Ronald jongkok dan membangunkan Mita dengan mengelus pipinya. Bangun, cantik. Kita sudah akan pergi. Bisik Ronald dan Mita terbangun dengan cepat karena merasa ada hantu yang sedang memanggilnya. Oh Tuhan, aku pikir suara siapa tadi? Ucap Mita sambil memegang dadanya. Kamu pikir malaikat maut? Tanya Ronald menyunggingkan senyumnya. Mita tidak mau menjawab, dia masih kesal dengan Ronald. Dia merapikan rambutnya dan berdiri, mengambil sepatu dan tasnya. Lalu, keluar sendiri menuju mobil yang sudah siap. Ronald mengemudikan sendiri mobilnya malam ini. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar lagi berkenalan dengan keluargaku. Tidak sabar, ya, menjadi nyonya Ronald Kusuma. Tanya Ronald sambil membukakan pintu untuk Mita. Ya, aku tidak sabar sekali menjadi istrimu. Jawab Mita. Kali ini dia tidak mau pusing menghadapi Ronald. Ronald hanya tersenyum. Sepanjang jalan mereka diam, Ronald hanya memandangi Mita dari kaca mobil depannya. Sungguh sangat cantik. Amer masih menghubungimu? Tanya Ronald santai. Mereka sedang masuk tol saat ini. Kenapa kamu peduli sekali dengan Amer? Bukankah kamu yang memblokir nomornya, menghapus nomornya? Kamu pikir Amer tidak punya pekerjaan lain mengurus wanita penggoda sepertiku? Kamu tahu kalau aku suka uang, wanita di luar sana, banyak yang suka uang, Amer bisa mencari wanita lain tanpa harus menungguku. Ucap Mita dengan ketus. Bagus. Bagaimana dengan wanitamu? Setelah kehilangan Nessa, apa kamu juga menjadi lelaki rendahan dengan mengambil pembantu penggodamu sebagai seorang istri? Tanya Mita dengan sinis. Selalu Mita memprovokasi Ronald agar mengurungkan niatnya dan menyadarkan Ronald kalau apa yang dia lakukan salah. Ini sama saja penurunan. Nessa mantan kekasihnya adalah seorang model, tidak mungkin digantikan dengan Saramita mantan pembantunya. Pembantuku cantik. Sangat cantik. Kalau orang bertanya,
Mereka pasti punya mata untuk melihat kenapa aku memilihmu. Kamu tidak mungkin jadi pramugari kalau jelek, Hani. Haruskah wajah Mita merah saat menerima pujian seperti ini? Mita bahkan harus melihat ke jalan untuk menutupi rasa malunya.